warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Yuli Astuti Purwaningsih, mahasiswi Fakultas Farmasi di Universitas Megarizky Makassar dengan NIM D1B1222185. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah wawasan ilmu farmasi dengan materi penggolongan obat dari dosen pengampu yang terhormat Bapak Apoteker Safarudin MSI. Seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan pola hidup masyarakat yang kurang memperhatikan kesehatan, maka berkembangnya penyakit di masyarakat tak terelakkan lagi. Berkembangnya penyakit ini mendorong masyarakat untuk mencari alternatif pengobatan yang efektif secara terapi, juga efisien dalam hal biaya. Berkenaan dengan hal tersebut, swamedikasi menjadi alternatif yang diambil oleh masyarakat. Swamedikasi merupakan upaya pengobatan yang dilakukan sendiri. Dalam pelaksanaannya, swamedikasi dapat menjadi sumber terjadinya kesalahan pengobatan karena keterbatasan pengetahuan masyarakat akan obat dan penggolongannya. Pengertian obat. Menurut Permenkes, obat adalah paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Penggolongan obat dimaksudkan untuk peningkatan keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamanan distribusinya. Dengan mengenal kategori obat, masyarakat dapat meningkatkan kewaspadaan dalam mengonsumsi obat. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai penggolongan obat berdasarkan jenis dan penandaannya. Menurut Permenkes RI nomor 949/Menkes/Per/4 tahun 2000, penggolongan obat berdasarkan jenis dan penandaannya terdiri dari bebas, obat yang boleh dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter. Zat aktif yang terkandung di dalamnya cenderung relatif aman dan memiliki efek samping yang rendah. Tempat penjualan di apotik dan toko obat berizin. Logo obat bebas disimbolkan dengan lingkaran berwarna hijau bergaris tepi hitam yang terdapat pada kemasan obat. Contohnya antara lain paracetamol, multivitamin, dan Oralit. Kedua, obat bebas terbatas. Obat jenis ini boleh dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter, namun mempunyai peringatan khusus saat menggunakannya. Tempat penjualannya di apotik dan toko obat berizin. Obat ini disimbolkan dengan lingkaran biru bergaris tepi hitam. Contoh obatnya yakni yang biasa masyarakat kenal adalah CTM atau klorfeniramine maleat. Nah teman-teman, berikut kita bahas mengenai peringatan pada kemasan obat bebas terbatas. Tanda peringatan terdiri dari 6 macam berupa 4
kotak persegi panjang dengan huruf putih pada dasar hitam. Bisa dilihat pada gambar ya. P nomor 1. Awas obat keras, bacalah aturan pemakaiannya. Contohnya obat-obat pereda flu atau pilek, sediaan obat batuk misalnya OBH, Paramex, Konidin, dan lain sebagainya. P nomor 2. Awas obat keras hanya untuk dikumur, jangan ditelan. Contohnya sediaan obat kumur yang mengandung povidone iodine dan hexetidine. P nomor 3. Awas obat keras hanya untuk bagian luar badan. Contohnya sediaan salep atau krim untuk penyakit kulit yang tidak mengandung antibiotik, dan sediaan tetes mata yang tidak mengandung antibiotik. P nomor 4. Awas obat keras hanya untuk dibakar, misalnya pada sediaan obat asma. P nomor 5. Awas obat keras tidak boleh ditelan, misalnya tablet vagina dan sediaan ovula. P nomor 6. Awas obat keras, obat wasir, jangan ditelan, misalnya sediaan suppositoria untuk wasir. Untuk memastikan penggunaan obat bebas terbatas yang aman, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Permenkes nomor 991/Per/10/tahun 1993 tentang kriteria obat yang dapat diserahkan tanpa resep dokter harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Pertama, tidak untuk diberikan pada anak di bawah usia 2 tahun atau orang tua yang berusia di atas 65 tahun. Kedua, pengobatan sendiri yang tidak mengandung resiko kelanjutan penyakit. Tiga, penggunaannya tidak memerlukan cara dan alat khusus yang hanya bisa dilakukan oleh tenaga medis. 4. Obat bebas terbatas digunakan untuk mengatasi penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia. 5. Obat tersebut berkhasiat dan aman bila digunakan untuk pengobatan sendiri. 3. Obat keras. Obat ini hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter dan tempat penjualan di apotik. Obat keras ini disimbolkan dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf K di dalamnya. Misalnya antibiotik, yakni ada amoxicillin, erythromycin, cefadroxil, dan lain-lain. Obat wajib apotik. Obat wajib apotik. Obat wajib apotik adalah beberapa obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter, namun harus diserahkan oleh apoteker di apotik. Pemilihan dan penggunaan obat wajib apotik ini harus dengan bimbingan apoteker dengan mengacu pada daftar obat wajib apotik yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Beberapa contoh obat wajib apotik adalah metoclopramid, ibuprofen, ranitidin, allopurinol, dan lain sebagainya. 4. Obat psikotropika dan narkotika. Obat ini hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter dan dapat menyebabkan ketergantungan.
Obat golongan ini disimbolkan dengan lingkaran putih bergaris tepi merah dan terdapat simbol palang berwarna merah di dalamnya. Psikotropika dan narkotika merupakan golongan obat atau substansi yang dikelola dengan hukum yang ketat oleh pemerintah karena potensi penyalahgunaan dan ketergantungan yang besar. Namun, keduanya juga memiliki manfaat dalam bidang kesehatan apabila digunakan sesuai aturan dan ilmu yang terkini. Obat psikotropika dan narkotika ini perlu pelaporan khusus dan monitoring karena kemungkinan adanya efek samping dan penyalahgunaannya. Contoh obat psikotropika adalah diazepam dan fenobarbital. Contoh obat narkotika adalah kodein dan morfin. Nah, teman-teman, dari pemaparan mengenai penggolongan obat berdasarkan jenis dan penandaan ini, maka jenis obat yang digunakan dalam swamedikasi meliputi obat bebas terbatas, dan obat wajib apotik. Demikian informasi dari kami, semoga bermanfaat untuk kita ketahui bersama. Terima kasih.